Ya, nggak ada suaranya. Oke, jadi ya yang ingin saya tanyakan itu untuk tugas presentasinya bagaimana koordinasi dari teman-teman dari Gajah Putih, kemudian dari Unmu. Nah, itu koordinasinya sudah sampai mana, tugasnya sudah sejauh apa, itu aja sih sebenarnya ya. Tapi ya karena memang kebetulan yang dari Gajah Putih, tadi kan saya mengatakan mungkin hari ini bisa mulai presentasi ya, tapi karena memang sekarang kebetulan 2 minggu berturut-turut Prodi Agrotek dengan Prodi Budidaya Perikanan ini kan sedang ada diklat ya, jadi memang akan fokus ke diklat terlebih dahulu. Jadi silahkan untuk teman-teman bisa fokus ke mata kuliah yang lain dulu, mengerjakan mata kuliah yang lain dulu. Ini baru 3 orang ya. Boleh mulai sekarang sambil mengisi presensi. Saya rasa sudah aktif ya presensinya, boleh diisi. Ya, sudah aktif presensinya. Oke, baru 3 orang ya. Jadi ini saya tunggu untuk teman-teman mengisi presensi terlebih dahulu selama 3 menit. Nanti setelah itu akan saya lanjutkan dengan materi. Jadi kebetulan di sini sedang azan ya, sambil menunggu break azan. Oke, slide-nya sudah terlihat teman-teman di sini. Bagaimana? Ya.
Jadi bagi teman-teman yang baru bergabung, boleh silahkan mulai mengisi presensi di sistem Spada ya. Jadi kalau untuk materi hari ini kita belajar tentang teori aerasi, bahwa aerasi ini dia sangat penting untuk sistem budidaya ikan ya terutama. Nah, jadi kalau oksigen ini sebaik pada bidang budidaya maupun pada bidang-bidang yang lainnya, itu oksigen ini sangat dibutuhkan. Nah, jadi memang di perairan umum itu dia kandungan DO atau dissolved oksigen itu sangat dibutuhkan untuk berfotosintesis. Nah, melebihi yang dibutuhkan untuk respirasi BOD dan COD. Nah, BOD ini ada yang tahu apa BOD, COD? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Belum tahu, Bu. Ya, jadi kalau BOD itu biological oxygen demand. COD, chemical oxygen demand. Berarti kebutuhan oksigen yang dibutuhkan oleh organisme untuk proses biologis. Nah, kalau COD itu adalah kebutuhan oksigen yang dibutuhkan oleh organisme untuk proses kimiawi. Nah, jadi intinya kandungan oksigen ini sangat tinggi dibutuhkan oleh makhluk hidup gitu ya. Jadi sangat tinggi dibutuhkan selain untuk respirasi juga untuk organisme ini membutuhkan proses biologis maupun proses kimiawi yang ada di tubuhnya begitu. Nah, oksigen ini jika di air ya, di perairan umum biasanya itu akan semakin menurun ya. Jadi ketika cahayanya semakin dalam kan cahayanya kan semakin sedikit. Nah, otomatis kandungan oksigen itu juga terbatas seiring dengan kedalaman. Nah, kemudian ketika misalnya di kolam ya, kolam ikan itu dia konsentrasi alganya tinggi, keberadaan awan, suhunya meningkat, ini juga bisa mengurangi kandungan oksigen. Jadi ini adalah faktor-faktor tambahan untuk bagaimana sih kandungan oksigen itu dipengaruhi oleh suhu, dipengaruhi oleh awan, juga dipengaruhi oleh adanya alga. Alga ini seperti apa, Bu? Itu yang hijau-hijau itu yang ada di kolam. Ya, biasanya lumut itu juga disebutnya sebagai alga. Rumput laut juga disebutnya sebagai alga. Jadi ketika ada tanaman-tanaman tambahan itu kan juga dia bisa menyebabkan peningkatan atau penurunan oksigen. Nah, itu seperti itu. Kalau secara umum semakin dalam ya, ketika di daerah permukaan itu suhunya tinggi, tapi kalau semakin ke dalam suhunya semakin rendah. Salinitas juga sama, itu seperti itu. Jadi oksigen itu nanti tergantung dari suhu. Kalau misalnya oksigennya tinggi, biasanya suhunya rendah. Kalau suhunya tinggi, berarti oksigennya rendah. Biasanya seperti itu. Jadi berbanding terbalik antara oksigen dan suhu. Ya, jadi artinya adalah dibandingkan untuk proses respirasi ya. Nah, ketika semakin tinggi ukurannya, ukuran dari ikan, maka membutuhkan pakan yang lebih tinggi ya, jelas ya. Kan kalau ikan kan semakin besar ukurannya kan pakannya semakin banyak dibutuhkan. Nah, kemudian kebutuhan untuk berenangnya juga dia lebih tinggi. Sehingga suhunya meningkat. Nah, itu seperti itu. Jadi ketika kebutuhan respirasi dari ikan itu tinggi, maka kandungan oksigennya itu rendah. Nah, makanya kenapa sih kalau di sistem budidaya itu harus diberikan aerasi tambahan gitu. Jadi aerasi ini fungsinya apa? Untuk menambah pasokan oksigen yang ada di kolam gitu. Jadi sebenarnya tanpa adanya aerator itu sebenarnya kolam itu juga ada oksigennya, cuman karena ini tadi ya ukuran ikan yang semakin tinggi, suhunya tinggi, kebutuhan berenangnya tinggi, pemberian pakan yang tinggi, respirasinya tinggi, otomatis
kita perlu memberikan aerator tambahan supaya ikan ini tetap bisa bernafas. Nah, seperti itu. Jadi ini ada beberapa contoh hasil data ya, datanya diambil dari jurnal. Nah, ini kan ada 2 spesies yang sama, cuman di beda ukuran. Ya, jadi kalau yang ukurannya cuman ukuran 15 gram, suhunya 20, konsumsi oksigennya 4.500. Tapi begitu ukurannya jauh lebih besar, 240, suhunya nggak terlalu tinggi, nah konsumsi oksigennya sangat tinggi ya, sampai 5.900. Terus ada lagi ikan anguilla ini jenis sidat. Nah, jadi kalau ini jenis sidat, bobotnya sama-sama 106. Berenangnya kurang aktif. Suhunya sama-sama 18 derajat Celcius. Cuman yang anguilla yang satu ini dikasih makannya ini banyak. Nah, ternyata ketika kita banyak makan, kebutuhan konsumsi oksigennya juga lebih tinggi. Nah, itu seperti itu pada ikan. Jadi ini sangat mempengaruhi kebutuhan konsumsi oksigen. Oh ya teman-teman, kalau misalnya mau sambil minum, sambil makan, monggo silahkan ya. Jadi biar kelasnya dibuat nyaman saja teman-teman. Ini sudah ada 6 orang ya yang hadir ya. Nah, kemudian ini juga sama, ada ikan namanya Spicaras maris ya. Bobotnya sama-sama 50, suhunya sama-sama 20, cuman yang satu ikannya lebih aktif berenang ya. Jadi kan swimming itu kan berenang. Dia lebih aktif berenang, ternyata konsumsi oksigennya sampai 2 kali lipat ya, kebutuhan oksigennya. Nah, ini makanya kenapa sih kita itu sangat membutuhkan aerasi di dalam satu sistem budidaya. Gitu. Karena semakin besar ukurannya, atau semakin banyak kebutuhan pakannya, atau semakin aktif ikannya dalam bergerak, atau ketika suhunya naik, nah ini sangat mempengaruhi kebutuhan oksigen, konsumsi oksigen yang ada pada masing-masing ikan. Seperti itu. Kalau ada yang ditanyakan, monggo silahkan ya teman-teman ya. Nah, jadi artinya aerasi, kita memberikan aerasi, ini fungsinya adalah kita mentransferkan gas oksigen yang berasal dari atmosfer ke dalam air kolam, sehingga konsentrasi oksigen, DO ini kan dissolve oksigen ya, jadi sehingga konsentrasi oksigen yang terlarut di dalam air tidak menurun drastis saat kebutuhan oksigen pada kolam meningkat. Nah, kemudian aerasi ini fungsinya juga untuk meratakan oksigen. Nah, jadi kalau misalnya kita punya kolam, misalnya ya, kita punya kolam nih di sini. Ketika kita nggak diberikan aerator, maka oksigen ini, terutama karena terjadi proses fotosintesis, akan mengumpul di bagian permukaan saja. Gitu. Nah, jadi ketika kita diberikan aerasi kan digulung ya, otomatis oksigen ini bisa rata ke semua perairan. Nah, jadi ini fungsinya. Dia meratakan oksigen. Kemudian aerasi ini juga bisa berfungsi menggerakkan air agar kotoran tidak mengendap ya. Jadi kan partikelnya itu kan dipecah ya, kotoran-kotoran itu kan dipecah sehingga gas nitrogen dan karbon dioksida itu bisa dibuang dari kolam. Jadi kan kalau kita melihat aerator-aerator itu ya, misalnya di sini airnya keruh, di sini keruh, ternyata keberadaan aerasi ketika aeratornya tinggi itu bisa mengumpulkan kotoran di satu tempat, kemudian nanti bisa dibuang. Itu adalah salah satu dari fungsi aerasi. Nah, gelembung aerasi yang bagus seperti apa? Kalau di kolam biasanya adalah lembut, kecil, dan berjumlah banyak. Gitu. Jadi kan kalau misalnya aeratornya terlalu tinggi, biasanya ikannya juga stres karena arusnya terlalu tinggi bagi ikan. Makanya kalau aerasi, karena dia fungsinya adalah pengadukan, maka gelembung yang dibutuhkan yang kecil-kecil saja, tapi dia lembut dan oksigennya itu juga tinggi gitu. Nah, kemudian ini ya, jadi
sebenarnya aerasi ini fungsinya adalah kita membantu mentransfer. Jadi kan ini kolam. Nah, di sini kolam, di sini sudah ada oksigen ya, oksigen yang terlarut di sini. Di sini ada oksigen di udara. Nah, jadi sebenarnya fungsinya adalah ketika di sini ada alat aerator, dia itu mempercepat. Jadi mempercepat oksigen yang ada di udara itu masuk ke dalam sini gitu loh. Jadi fungsinya aerator adalah seperti itu. Dia hanya untuk mempercepat proses perpindahan dari oksigen yang ada di udara menjadi oksigen dalam bentuk terlarut di air. Jadi kalau misalnya tidak ada aerator ini seperti apa Bu? Bisa oksigennya ini masuk ke dalam air itu bisa ya, difusi, ini bolak-balik ini bisa. Tapi butuh waktu gitu loh. Jadi aerator ini fungsinya untuk mempercepat masuknya oksigen ke dalam kolam seperti itu. Nah, jadi artinya aerasi, kita memberikan batu aerasi. Ini fungsinya sangat banyak ya untuk mencampurkan oksigen ke seluruh kolam, penyakit ikan dikurangi, meningkatkan kualitas ikan, mengatur suhu agar air ini atau oksigen ini berada di kadar yang tetap untuk pertumbuhan ikan. Juga meminimalisir berbagai zat pencemar. Nah, jadi kan karena ketika airnya keruh itu kan ketika dibersihkan dengan aerator kan nanti bisa terpecah-pecah ya molekulnya. Nah, setelah terpecah-pecah itu nanti bisa dibuang, diendapkan dan dibuang, dipindah. Ada yang tahu teman-teman? Di sini coba bagaimana sih tanda-tanda kalau kolam itu kekurangan oksigen? Ya, ada Maria Ulfa, Dani. Ikannya pada mati, Bu. Ikannya pada mati. Oke, Ya. terus apa lagi? Pernah lihat ikan megap-megap mungkin? Pernah, Bu, pening. Mabuk. Kayak pusing ikannya Bu, kayak mabuk Bu. Kayak mabuk ya, iya betul itu ya. Ya kayak minum alkohol Bu. Kayak minum alkohol. Iya Bu. Iya ya, Oh, jadi gitu. kalau misalnya ikan megap-megap, ikan sering berkumpul di area aerator ya, itu biasanya kolamnya kekurangan oksigen. Nah, jadi Bu, padahal kan ada aeratornya Bu, tapi kenapa kok masih dibilang kekurangan oksigen ya misalnya ya. Jadi sumber aerasi, aeratornya ini sudah ada. Cuman kenapa kok ikan ini kok dia ngumpul di sumber aerasi? Nah, coba itu dicek. Airnya bersih apa enggak. Nah, tadi kan saya jelaskan ya salah satu penyebab kenapa oksigen ini dia bisa berkurang jumlahnya. Karena si aerasi, karena salah satunya adalah kolamnya itu kotor gitu. Jadi kalau kolamnya kotor otomatis oksigennya menurun. Gitu. Kok bisa Bu oksigennya menurun? Nah, misalnya kita ada proporsi ya kolam. Nah, kolam ini misalnya 100%. Ya. Awalnya 100% ini, misalnya oksigennya ini 90. Nah, terus di sini ada amonia misalnya. Amoniaknya 10% ya awalnya ya. Nah, ini kan masih tinggi ya. Nah, ketika misalnya kotorannya numpuk nih. Jadi amoniaknya jadi 20, kemudian fesesnya ikan jadi 20, otomatis kan oksigennya sisa 60. Gitu. Nah, otomatis apa? Meskipun kita punya sumber aerasi, ya, tapi ketika kondisi kolamnya itu kotor, nah, ketika kondisi kolamnya ini kotor, maka ikan akan berkumpul di dekat sumber aerasi gitu. Jadi ini adalah tanda supaya kolamnya ini waktunya diganti airnya gitu, teman-teman. Jadi waktunya kalau sudah ikan ngumpul di sumber aerasi, oh berarti ini waktunya kolam ini dibersihkan, diganti lagi airnya. Terus tanda yang kedua apa? Ikannya enggak mau makan.
Atau tadi ya, kalau ikannya langsung mati Bu, mati mendadak itu juga bisa karena kekurangan oksigen gitu ya. Terus tanda-tanda yang lainnya, airnya berubah menjadi coklat, abu-abu atau hitam. Nah, ini menunjukkan alganya berkurang drastis. Nah, jadi saya enggak tahu ya nanti kalau untuk kurikulum di Gajah Putih diajarkan plankton, sudah diajarkan plankton teman-teman. Bagaimana, sudah diajarkan plankton? Tentang plankton belum? Pakan alami, fitoplankton, bagaimana, sudah diajarkan? Oke, belum ya. Jadi kalau ada nanti pakan alami, plankton, nah itu adalah alga. Biasanya kalau kolam-kolam tradisional itu membutuhkan yang airnya warna hijau. Nah, warna hijau itu kan sebagai pakan alami juga. Nah, ketika misalnya kolam kalau masih warnanya hijau masih agak bagus ya, berarti kan tanda fitoplanktonnya banyak. Nah, kalau sudah warnanya jadi coklat, abu-abu, hitam, ini berarti airnya sudah jelek karena pakan alaminya sudah berkurang drastis begitu. Terus tanda-tanda lainnya apa? Bau busuk dari kolam. Nah, ini sudah jelas ini, berarti kan airnya sangat keruh. Kemudian angin kencang, hujan badai, ini juga bisa menyebabkan kolam kekurangan oksigen karena biasanya pH-nya rendah. Nah, terus tandanya lagi musim panas berkepanjangan, cuaca berawan. Nah, ini biasanya kalau musim panas berkepanjangan kan berarti hubungannya dengan suhu. Semakin tinggi suhunya, maka oksigennya semakin rendah. Nah, itu seperti itu, teman-teman. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelumnya? Bu, Iya, silakan. kan ini dulu dari teman-teman agrotek itu kan pernah bikin aquaponik. Ya. Nah, itu di bak yang ukurannya itu 70 literan. Dikasih ikan lele bibit 5 cm sampai 7 cm itu banyaknya sekitar 50. Nah, di situ kita itu nggak pakai aerator Bu, cuma ya dikasih lele, tanaman sama air, udah gitu aja. Terus 5 hari pertama itu masih sehat-sehat aja, dikasih makan masih mau. Terus juga, tapi ikannya itu nggak berkumpul di sumber aerasi. Sumber aerasi kan otomatis di atas Bu ya. Nah itu di bawah. Terus tiba-tiba di hari ke-7 ikannya itu udah nggak ada respon. 50 semua ikan 50 itu mati semua. Itu kira-kira kesalahannya ada di mana Bu? Nggak ada aeratornya ya? Nggak ada. Oke, biasanya kalau tanda-tanda lele sehat ya Mbak ya. Biasanya kalau lele sehat itu dia sempat kayak upacara itu loh ikan lelenya. Jadi seakan-akan mereka kekurangan Upacara. oksigen. Apa ini kan biasanya saya kalau nyebut itu lelenya upacara. Jadi biasanya ikannya seperti ini, nah itu dia gini posisinya. Jadi lelenya mendongakkan kepalanya ke atas. Itu biasanya mereka tandanya rehat gitu. Jadi kadang ada bisa 2 tanda, bisa tanda dia stres, ada dia biasanya tandanya rehat. Nah, justru kalau lele memang ya karena apa ya? Karena tidak ada sumber aerator itu tadi ya. Jadi kan kita enggak tahu ikannya ini apakah dia posisinya kekurangan oksigen atau tidak ya. Jadi kalau misalnya ada sumber aeratornya baru nanti bisa kita tahu kalau ikan itu nanti ngumpulnya ke sekitar aerator. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau khusus untuk kasus yang tadi ya, jadi volumenya 70 liter ya Mbak ya. Jadi itu masalahnya di situ. Jadi terlalu padat. Banyak. Iya, jadi ikannya adalah terlalu padat. Jadi yang tadi itu untuk yang aquaponik yang tadi dibuat oleh teman-teman dari perikanan ya. Jadi itu aquaponiknya itu ukurannya 2 kali 4 meter yang lebar itu loh. Itu kalau jenengan mau tahu isinya hanya diisi 5 ekor bibit ikan mas.
Jadi dari Oh iya Bu ya. Jadi dari ukuran yang sebesar itu isinya hanya 5 ekor. Tadinya mau saya buat itu ya 10 apa 20 ekor, tapi karena kita membutuhkan si ikan itu juga bisa bebas untuk berenang gitu ya. Gitu. Makanya kan kadang kenapa sih kalau dalam satu sistem bareng, ada sistem aquaponik, ikan sama tanaman bareng, ya biasanya itu tumbuhnya yang tanamannya ya, biasanya yang Iya. harusnya 2 bulan itu tumbuhnya lebih lama, betul apa enggak? Oh iya Bu, heeh. Tumbuhnya kan dia akan lebih lama karena biasanya tanaman itu dapat suplainya langsung ke tanah ya. Kalau di tanah itu kan bakterinya juga macam-macam ya, nutrisinya juga Kompleks. betul kompleks, nutrisinya juga kompleks. Sementara kalau kita pakai sistem hidroponik ya udah tergantung sama substratnya itu. Kalau kita pakai rock wool ya nutrisinya dari rock wool aja kan kayak gitu ya. Nggak ada bakteri-bakteri tambahan ya. Jadi kan kalau bakteri nitrifikasi itu kan terutama adanya di tanah ya, bakteri nitrifikasi. Nah, kalau kita pakai hidroponik apalagi ditambah ikan nggak ada bakteri nitrifikasi. Gitu. Apalagi kalau pakai sistem aquaponik. Apa namanya? Amoniaknya naik kan, amoniaknya banyak diambil semua ke tanaman tapi nggak ada bakteri yang ngurai. Bakteri yang ngurai sedikit sekali. Jadi otomatis tanamannya stres, ikannya ya stres gitu itu Mbak. Oh nggih Bu nggih. Oke, jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya memang kalau untuk sistem aquaponik itu juga harus jelas. Jadi kalau aquaponik itu perbandingannya biasanya tanamannya itu sama ikannya sedikit aja nggak apa-apa, atau dibalik tanamannya yang sedikit ikannya yang agak banyak, tapi itu harus ada aeratornya gitu. Iya Bu. Oke, oh sebentar ya, ini ada orang. Waalaikumsalam. Ya, baik ya, saya sebentar. Oke. Nah, kemudian kalau di sistem perikanan itu ada yang namanya sipon. Siponisasi. Siponisasi itu apa? Jadi yang kotor-kotor di perairan itu disedot gitu loh. Jadi kayak misalnya ini ada kolam. Terus ada kayak sedotan. Nah, jadi kan kotoran itu kan disedot gitu loh, teman-teman. Nah, jadi supaya kita mengurangi limbah, enggak sekedar kalau misalnya kita buang air di sini nih kan agak ribet misalnya ya. Kita buang aja air di daerah permukaannya air ini ya. Jadi air kotornya yang di daerah permukaan ini langsung disedot, dibuang. Itu namanya proses sifonisasi. Nah, jadi ketika dilakukan percobaan ya, aerasi dengan sifonisasi. Yang satu dia disifon 3 hari sekali.
Kemudian aerasinya diberikan 3 hari sekali juga ya, perlakuan A. Perlakuan B, disifon tiap hari, aerasi juga diberikan sepanjang waktu. Yang C, disifon setiap 3 hari sekali, diberi aerasinya sepanjang waktu. Yang D, sifonnya dilakukan setiap hari dan aerasinya setiap 3 hari sekali. Nah, jadi ternyata teman-teman, ketika kita melakukan pengontrolan air secara terus-menerus ya, perlakuan yang B ini. Nah, jadi ketika kita melakukan pengontrolan air, tiap hari disifon, tiap hari dibersihkan, dan aeratornya tidak pernah dimatikan, ternyata ini ya DO, dissolve oksigen atau kandungan oksigen yang terlarut di air, ternyata paling tinggi sampai 4,74 sampai 5,41. Artinya apa? Ikannya bahagia. Ya, jadi ikannya sangat bahagia karena oksigennya itu sangat tinggi ketika kita rajin melakukan pengontrolan yang ada di kolam ini. Jadi aerasinya selalu dicek, sifonnya juga selalu dicek. Nah, itu seperti itu teman-teman. Ini kalau yang dimaksud dengan siklus nitrogen. Jadi kalau siklus nitrogen itu seperti apa? Ada yang namanya bakteri nitrifikasi dan bakteri denitrifikasi ya. Tadi yang sedikit saya bahas. Jadi kalau misalnya di ikan itu nanti mengeluarkan yang namanya amonia. Nah, jadi kalau jadi ini kan amonia ya, proses amonifikasi NH3 ini adalah amonia. Nah, amonia ini nanti akan dijadikan nutrisinya kembali menjadi nitrat. Ya. Nah, untuk proses dari amonia menjadi nitrat itu dibantu oleh beberapa bakteri. Ada bakteri Nitrosococcus, Nitrosomonas, dan Nitrobacter. Jadi, jika misalnya di teman-teman pertanian mungkin membutuhkan amonia ya, supaya bisa menghasilkan nitrat ya, itu kan seperti itu. Kalau di perikanan, amoniaknya ini dibuang gitu ya. Jadi makanya di sistem aquaponik ini ada saling kerjasama. Kenapa bisa bersatu antara ikan dan tanaman? Karena ikannya itu mengeluarkan amonia, amoniaknya menjadi bahan baku untuk menghasilkan nitrat di tanaman. Nah, untuk tanamannya sendiri kan menghasilkan nitrat, nitratnya dipakai untuk ke ikan. Nah, itu seperti itu. Makanya kalau di siklus nitrogen ini sangat berfungsi gitu. Nah, jadi ada yang dinamakan dengan teori gas. Teori gas ini adalah seberapa banyak dan seberapa cepat gas akan ditransfer ke air. Jadi dalam proses transfer gas ini, nah ini ya, jadi kan yang tadi saya katakan ya, di sini ada kolam, ini air, nah di sini udara. Jadi di sini kita bukan avatar yang belajar air, udara, tanah, dan api ya. Jadi ini kita hanya belajar udara dan air. Di udara ada oksigen, di air ada oksigen. Tadi saya katakan kalau yang namanya aerator ini dia fungsinya untuk mempercepat proses transfer oksigen yang ada di udara ke air. Nah, itu kan seperti itu. Jadi teori gas ini menyatakan bahwa sebenarnya di air itu ada lapisan pembatasnya ya. Nah, sehingga perlu dipecah oleh yang namanya alat aerator ini tadi, sehingga udara ini, oksigen yang ada di udara akan lebih cepat masuk ke air gitu. Jadi aerator ini fungsinya untuk memecah lapisan pembatas ini, dipecah supaya oksigennya lebih mudah. Nah, gitu. Jadi sebenarnya oksigen bisa masuk dari udara ke air bisa, cuman aerator ini memecah lapisan pembatas ini sehingga dia itu lebih cepat masuknya ke air gitu. Jadi supaya kebutuhan oksigen dari ikan itu dia tetap terjaga. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Sebentar, ini yang tidak. Oke, Novia. Bentar, sebelum saya lanjut, untuk yang presentasi kelompok, apakah ada kesulitan?
Sudah sampai mana diskusinya? Iya, gimana Novia? Sebagian nggak ada waktunya dia, Bu. Sekali sebagian dihubungin. Oh gitu. Sibuk sekali berarti ya. Ya, iya, Hmm, Bu. kalau yang lain bagaimana? Miftahul Jannah, Tutus, Kayani, Maria Ulfa, Uridaini, Gayo Ari itu ini siapa ya? Mas. Itu semester 5. Iya, Mas siapa namanya? Mas Ihsan, Bu. Oh, alah, Mas Ihsan. Geng. Iya, saya tuh bingung. Perasaan aktif ini ya, Mas Nurul Ihsan sering sekali menchat saya. Sepertinya aktif di kelas, tapi kok saya cari kok nggak ada ya. Geng. Ya. Iya, Mas Selalu Ihsan. aktif, Bu. Selalu aktif, alhamdulillah ya. Iya, kalau di sana spesifikasinya budidayanya apa? Di sini budidaya apa namanya? Ikan Ikan mujair, menjahit. Terus, Ikan mas, Bu. ikan hmm, mas, terus ikan Ikan apa? rokot. Apa itu? Ikan rokot. Itu lele, dengan Bu. ikan lele, Bu. Ikan Rokot. lele. Oh, kalau di sana namanya rogot ya. Ikan gabus, Iya, Bu. Oh, gabus. Oh, gabus Lele bukan dibudidayakan. gabus, lele. Banyak lele di sini. Iya ya. Kalau di sini kan gabus sih baru dibudidayakan, baru aja gitu loh. Jadi di sana sudah budidaya tak gabus? Udah, Bu. Sudah. belum kayaknya, Bu, di sini. Udah. Di BPI kan udah ada. Oh. Ada. Iya, Kampusnya. nanti kita ke situ kita lihat. Oh ya itu Oh iya. diajak kakak tingkatnya. Iya betul. Ini kuliahnya online apa offline kalau di Gajah Putih? Ada yang online, Bu, ada yang tatap muka. Oh gitu. Kalau praktikum gimana kalau di sana? Tetap datang? Datang, Bu. Berarti ini ya budidayanya ikan air tawar ya rata-rata ya. Ya siap. Kaprodinya siapa kalau di sana? Kaprodinya budidaya? Fahmi, Bu. Oh Pak Fahmi. Bu. Oh Pak Fahmi itu kaprodinya. Geng. Iya, Saya belum. Pak Rizkan Fahmi, Bu. Oh iya. Saya belum pernah ketemu beliau ya di kelas ini ya. Geng. Oke, ya. Jadi ini kalau misalnya teman-teman yang maba ini ya, terutama ya, kalau misalnya ada yang perlu ingin ditanyakan, monggo silahkan ya. Kemudian yang dari prodi lain seperti tadi Mbak Danis juga monggo jika ada yang ingin ditanyakan Mbak Tutus, ya. Kalau ada kesulitan silahkan tanyakan. Nah, jadi kalau untuk kita membuat konstruksi ya, namanya juga rekayasa desain ya. Jadi ketika kita membuat konstruksi aerator, nah maka aerator yang baik adalah dia memenuhi equilibrium. Jadi equilibrium itu apa? Dia bisa memecah itu tadi ya, lapisan adanya dua lapisan pembatas dua film ini. Jadi aerator yang bisa memecah dan mempercepat proses transfer oksigen dari udara ke air. Seperti itu. Nah, jadi terus yang dilihat lagi apa? Ketebalan. Nah, ketebalan dan konstruksi aerator itu juga perlu diperhatikan. Nah, sehingga proses aerasi sendiri juga membutuhkan waktu untuk mencapai oksigen 100% gitu. Jadi makanya kalau misalnya ikan itu jangan tergantung sistemnya ya sebenarnya. Kalau misalnya kita mau sistem budidaya super intensif, nah berarti peletakan aeratornya itu juga jangan satu, atau misalnya beberapa macam tapi ada di bawah gitu loh, jadi ditaruh di dasar, itu juga bisa proses supaya apa,
kita aerasinya itu juga bisa menyeluruh di seluruh bagian kolam itu juga bisa. Nah, itu seperti itu. Karena apa? Proses aerasi itu membutuhkan waktu, nggak bisa kita naruh aerator terus yang tadinya oksigen 60% langsung 100% itu kan nggak bisa. Dia butuh proses. Jadi 60 ke 70 ke 80 ke 90 ke 100 itu kan butuh proses ya, butuh waktu gitu. Sehingga rekayasa proses peletakan konstruksi dari aerator ini juga perlu diperhatikan. Nah, untuk pembuatan aerator itu ada beberapa macam ya. Bisa misalnya yang umum kan yang ini ya. Jadi yang umum itu adalah kita pakai aerator biasa, ditaruh di atas ya. Itu sehingga di sini nanti langsung ada bubble-nya kan di sini. Jadi sehingga jadi udara yang ada dari sini itu langsung ditransferkan ke sini lewat dari udara. Di sini ada pipa outletnya. Pipa outletnya bisa di tengah atau di samping, di keluar gitu ya. Ini biasanya seperti ini konstruksi yang umum. Ada yang seperti ini, ada juga yang konstruksinya tadi saya katakan misalnya dibuatnya dari bawah konstruksi aeratornya sehingga udara masuknya itu dari samping. Nah, sehingga kalau yang ini dia bisa lebih rata di seluruh bagian air itu dia ada oksigennya. Jadi artinya untuk konstruksi ini mau yang mana? Apakah mau yang versi ini, versi yang kiri atau versi yang kanan? Itu terserah, tergantung pada kebutuhan suplai oksigen ke air atau penghilangan nitrogen dan karbon dioksida dari air gitu. Jadi kalau misalnya kita fokusnya hanya untuk suplai oksigen tanpa kita berpikir nih ya, kita mau menghilangkan kotoran-kotoran dengan adanya aerasi ini. Nah, berarti kita bisa pakai konstruksi yang kanan. Karena apa? Oh, berarti kita kalau mau menghilangkan zat-zat karbon dioksida dan lain-lain, kita pakai pipa outlet aja, ini udah cukup. Nggak perlu kita pakai aerasi untuk mengarahkan kotoran itu ke lubang pengeluaran. Nah, tapi kalau misalnya nih kita pingin aerasi ini bukan cuman untuk menghasilkan oksigen, tapi juga misalnya di sini ada kotoran, padatan, itu mau kita hancurkan ya, kan partikel kan air itu kan pelarut segala macam ya, artinya semuanya itu kan mudah dilarutkan oleh air ya. Nah, sehingga apalagi air ditambah dengan aerator itu kan bergerak, artinya ada tekanan juga di situ sehingga dia bisa memecah partikel. Ibaratnya kalau di sini keruh, ada aerasi itu kan dia partikel kotorannya kan bisa ini ya, jadi bisa kurang padat sehingga juga bisa diarahkan untuk keluar. Nah, misalnya kita juga ingin seperti itu, selain untuk menghilangkan karbon dioksida juga bisa menghasilkan oksigen yang banyak. Nah, berarti kita bisa membuat desain untuk aerasi itu di sistem bawah. Gitu, teman-teman. Nah, ini prinsip ini tergantung dari kebutuhan. Tipe aerator sekarang. Nah, jadi kalau tipe aerator itu ada dua secara umum, ada yang namanya gravitasi. Nah, jadi kalau gravitasi ini adalah tipe aerator yang sangat memanfaatkan gravitasi bumi. Artinya apa? Aeratornya ini dia turun dari atas ke bawah gitu ya. Jadi seperti membentuk undak-undakan tangga. Nah, kalau yang tipe subsurface, surface ini kan permukaan ya. Nah, ini adalah tipe yang dia melawan gravitasi. Bisa ke atas, bisa nanti muter-muter gitu ya. Seperti kincir air. Nah, ini juga bisa masuk ke subsurface. Jadi secara umum ada dua tipe aerator utama. Bisa gravitasi atau subsurface. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau enggak saya lanjutkan. Tidak, Bu. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini ya, jadi kalau tipe gravitasi. Bu, kalau kincir ini gimana? Tergantung peletakan kincirnya tadi ya. Kalau misalnya peletakan kincirnya ini dia enggak ditaruh di, kan biasanya kan kalau kincir kan di sini ya mecahnya ya. Kincir ini kan hanya mengalirkan air
dari sini terus dialirkan oksigennya, kemudian nanti ke tempat yang lain, maka dia tidak masuk ke gravity. Tapi yang namanya gravity itu kan dia berdasarkan gravitasi. Jadi sehingga kalau misalnya kita meletakkan kincir tapi di bawah, nah berarti ini masuk ke dalam sistem aerasi yang gravity. Artinya apa? Kalau yang ini dia cukup menggunakan satu pompa misalnya, jadi satu pompa atau satu alat saja sehingga si aerator ini dia langsung berjalan mengikuti pola gravitasi, artinya dia berjalan dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ini seperti ini kalau misalnya kita menggunakan pola gravitasi. Gitu. Jadi kalau kita mau budidaya ikan yang sistemnya seperti apartemen, nah ini cocok pakai gravitasi aja. Kelebihannya apa? Hemat ya. Jadi hemat aerator kan, kalau kayak gini kan hemat aerator. Cukup satu aerator aja di sini, satu sumber aerator, tapi airnya sudah bisa ke bawah. Nah, jadi bisa sampai ke bawah itu sudah bisa. Kemudian juga ibaratnya kalau ada kotoran itu juga bisa ke bawah. Nah, ini kalau keuntungannya tipe gravitasi, kita nggak perlu naruh satu persatu di sini. Kita pasang lagi satu, kita pasang satu. Nah, ini kan nanti kelamaan ya kalau seperti itu. Nah, jadi ini tadi juga yang saya sebutkan. Oh, kalau misalnya kita membutuhkan air untuk membersihkan kotoran. Nah, ini jadi karena di sini kan putarannya kencang ya. Kalau kincir kan biasanya kencang. Biasanya kan air masuk ke sini, maka partikel-partikel kotoran kan nanti dialirkan, dibuang ke wilayah yang lain gitu. Jadi dia diarahkan, pertama diperkecil dulu, kemudian diarahkan untuk dibuang ke lubang pembuangan, sehingga apa? Kita tidak perlu setiap saat untuk membersihkan air kolam kalau ada aerasi ini. Jadi dibantu dengan aerator untuk membersihkan sisa-sisa partikel kotoran. Nah, ini contoh konstruksinya bagaimana Bu? Kalau misalnya kita mau pakai kincir untuk mengarahkan kotoran juga. Jadi selain ada oksigennya, kita juga pengen mengarahkan kotoran ke lubang outlet misalnya ya. Nah, ini coba saya gambar desainnya di sini misalnya. Nah, misalnya kita punya kolam nih. Kita punya satu kolam, pipa outletnya di sini. Ini pipa pengeluarannya. Di sini pipa inletnya. Kalau teman-teman mau sekalian memberikan oksigen oleh kincir dan juga kita mau mengarahkan keluar, ya sudah, kita pasang kincirnya di sini. Nah, nanti kan air masuk ke sini kan sudah dibersihkan. Ini juga kita pasang di sini. Nah, kemudian kita pasang di sini di tengah. Nah, yang terakhir kita pasang di bawah. Sehingga apa? Ketika nanti air masuk ke sini, ini dibersihkan di sini dulu. Yang sebelah sini juga dibersihkan, ngumpulnya ke tengah kan otomatis ya, ketarik gitu ya. Jadi kotorannya nanti kekumpul di tengah. Nah, setelah dikumpulkan di tengah, dia ditarik lagi ke sini kotorannya. Nah, sehingga lebih mudah dibuang gitu teman-teman. Makanya kalau coba nanti kalian main ke tambak-tambak, kalian lihat nanti konstruksi kincirnya seperti apa. Apakah penempatannya asal menempatkan ya, oh di sini ada beberapa area, ya sudah saya taruh di tengah seperti ini saja kincirnya, atau penempatan kincirnya ini dia ngikuti pola dari konstruksinya. Oh, pipa outletnya sebelah sini, makanya nanti di akhirnya saya pasang di sini ada kincir, di tengahnya ada kincir, di sini juga ada kincir, sehingga kotorannya bisa sekalian saya buang, nggak perlu kerja 2 kali, nggak perlu sering-sering diganti airnya. Itu seperti itu teman-teman. Ya, paham sampai sini? Bagaimana? Ya. Bagaimana? Paham sampai sini? Kalau enggak paham di bagian mananya, silahkan. Nah, ini misalnya saya mau asal naruh kincir. Saya punya kincirnya cuman 7, pipa outletnya di sini. Nah, ini agak
susah nanti. Berarti kan airnya ngalir ke sini, ya, kemudian diarahkan ke sini, ini juga bisa sih. Gitu. Artinya adalah penempatan aeratornya di mana ini juga bisa untuk membantu mengarahkan kotoran. Nah, ini nanti baru kita arahkan kalau mau terakhirnya di sini supaya apa? Kita arahkan dia langsung keluar ke pipa outlet. Gitu. Ini untuk peletakan kincir ya, peletakan aerator yang berbentuk kincir. Nah, ini contohnya aerator yang berbentuk gravity ya, yang tadi ya. Jadi gravity ini biasanya kalau di waduk-waduk, nah ini pakai sistem seperti ini, kaskade ini. Atau misalnya kolam budidaya yang air mengalir deras, itu juga biasanya pakai sistem yang seperti ini. Misalnya. Nah, jadi kan kalau yang kita membuat konstruksi seperti ini, aeratornya enggak butuh banyak, tapi ya mungkin memang di sistem instalasi ininya ya. Ini kan nanti lebih agak sulit karena memang ada dibuat undang-undangan tangga. Tapi untuk kebutuhan aerasinya insya Allah dia tetap terjaga dan hanya dari satu sumber aerasi aja sudah cukup. Otomatis kan nanti dia turun ke bagian bawah. Gitu, teman-teman. Nah, terus ada lagi yang namanya kolom aerator. Nah, jadi kalau kolom aerator ini dia udaranya masuk dari samping, kemudian suplai airnya di sini, jadi terus-terusan berputar ya di area kolam. Ini juga termasuk ke gravity, jenis aerasi yang gravity. Terus ada kalau metode yang subsurface ya, yang tadi yang saya katakan dia tidak menggunakan pola gravitasi, dia hanya berputar atau menggunakan sistem yang tertentu. Contohnya yang pertama adalah metode kincir. Nah, kalau metode kincir ini dia sederhana sekali, bentuknya lingkaran ya. Teman-teman saya rasa juga sudah tahu kincir ini seperti apa. Jadi dia berbentuk seperti kincir. Kalau misalnya di sini ada lapisan antara udara dan air, nah itu dia dipecah oleh dia itu karena dia pakai kincir ini tadi. Teman-teman pernah ini ya, pernah mencoba yang naruh kain apa ya, tisu di atasnya dikasih koin, terus tisunya nggak jatuh, pernah tahu ya? Belum pernah, Bu. Belum pernah coba? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, coba nanti kapan-kapan atau habis ini ya kuliah ini coba di tisu atau kertas lah, kertas satu lembar sambil taruh di atasnya itu koin gitu. Jadi koin pertama sambil taruh dulu koin di atas kertas, lah kertasnya itu sambil taruh di air. Itu kan nanti nggak bisa turun itu koinnya. Kalian akan bisa melihat ada lapisan air itu loh, Mbak. Nah, jadi nanti coba bisa dicoba ya. Jadi artinya air sendiri itu ada lapisannya sehingga udara itu nggak bisa langsung masuk ke dalam air gitu. Otomatis harus butuh alat untuk mempercepat supaya oksigen di udara itu cepat masuk ke air. Nah, ini contohnya di metode kincir. Bisa kincir atau misalnya aerator ya, batu aerator itu yang aerator yang biasanya ada di kolam-kolam itu juga metodenya subsurface. Fungsinya untuk mempercepat dari udara ke air karena kalau seperti ini tanpa adanya tanpa adanya aerator yaitu ada lapisan airnya. Makanya yang kata saya coba itu koin ditaruh di kertas, taruh ke air, taruh di bak mandi. Itu enggak jatuh nanti airnya. Kecuali kalau kalian ini ya, kalian gerakkan pakai tangan gitu loh di di ini kan gitu loh. Iya, jadi diacak-acak gitu otomatis pecah nanti lapisan airnya. Tapi kalau cuman koin tumpuk ke kertas ditaruh ke air itu enggak akan pecah. Jadi enggak bisa nanti si koinnya tuh turun. Gitu. Jadi kok di danau ini gimana tuh, Bu? Kalau di danau sama aja. Kalau di danau nggak ada kincir ya biasanya ya. Enggak, Bu. Nah itu, jadi kalau misalnya di danau-danau, airnya biasanya hijau enggak?
Hijau, Hijau. Bu. Betul. Nah, kalau hijau, nah ini mungkin pengetahuan untuk teman-teman di semester 1 ya. Kalau hijau biasanya ada yang namanya fitoplankton. Fitoplankton itu makanannya ikan. Fitoplankton itu sama seperti tanaman gitu loh teman-teman. Jadi kan kalau siang dia memberikan oksigen tambahan kalau ke ikan. Jadi otomatis kalau siang kadar oksigennya tinggi di danau itu karena banyak fitoplanktonnya. Airnya agak hijau gitu ya. Tapi kan nggak terlalu hijau kan, agak hijau ya. Iya betul, Novia ya. Tapi kalau malam, nah itu biasanya rebutan oksigen sama si apa namanya sama si tanaman itu tadi sama fitoplankton itu biasanya mereka rebutan oksigen. Terus kalau di danau biasanya kan ada sumber air masuk dan air keluar. Nah, kemudian biasanya kalau di danau apa ya? Kan ada angin ya biasanya ya. Anginnya kan tinggi. Nah, itu yang angin itu nanti yang membantu memecah supaya oksigen yang ada di udara itu masuk ke air. Gitu. Dibantunya dengan itu. Terus kan kalau misalnya di danau, budidayanya kan tidak padat ya. Jadi ikannya juga yang dibudidayakan ibaratnya kalau misalnya kita pakai sistem kolam-kolam terpal misalnya ya, kolam terpal 1 kali 1 meter. Mbak, Bu. Iya betul, jadi enggak ya, ikannya itu enggak padat kalau di danau, jadi ibaratnya oksigennya masih banyak karena enggak rebutan gitu loh, ikan-ikannya kan juga sedikit, tapi kan kalau misalnya di kolam terpal, kenapa harus ada aerator? Karena kan suplai oksigennya sedikit, jadi perlu ditambah aerator itu tadi, gitu Mbak. Gitu ya, jadi kalau selama di situ airnya misalnya agak hijau, oh berarti justru subur. Kalau misalnya ikan ya, itu justru subur. Kecuali jangan yang hijaunya yang butek banget ya. Kalau hijau butek banget juga ikan agak sulit bernafas. Karena sulitnya itu ngambil oksigen dari permukaan air itu tadi kan sudah ketutup sama si hijau-hijau fitoplankton gitu loh. Tapi kalau misalnya airnya biru Bu, tapi agak hijau, oh berarti masih sehat gitu loh. Karena apa? Oh fitoplanktonnya masih banyak. Fitoplanktonnya banyak berarti dia menghasilkan oksigen juga tinggi sama dengan tanaman kan sifatnya. Gitu. Oh ternyata kalau di danau juga ikannya kan tidak sepadat kalau kita membudidayakan ikan. Jadi kalau misalnya tidak ada aeratornya ya nggak ada masalah. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Bu, suaranya kurang jelas, Bu. Oh, suaranya nggak jelas? Sudah? Iya. Sudah ya, sudah jelas ya. Iya, jadi tadi oke, Suaranya kurang jelas, Bu. masih belum jelas. Tes. Waduh. Bentar. Ini sudah maksimal. Terus Tes. putus-putus, Bu. Oh, putus-putus suaranya. Sinyalnya di sana atau sinyal saya di sini ya? Iya, Coba. Bu. Jaringan kadang, Bu. Iya ya, jaringannya ya teman-teman ya. Waduh. Oh, di sini 5G, Bu. Masa sudah 5G? 5G ya? Iya, tak sudah 5G tak. HP-nya masih 4G. Iya, HP-nya masih 4G. Di sini udah ada Bu jaringan 5G. Oh, sudah ada. Kalau 5G di sini udah enak main Oh. game, Bu. Sudah ada 5G. Tapi kan HP-nya belum ada yang 5G. Belum ada, Bu. Lah iya, berarti kan masih belum kepake mau 5G juga jaringannya ya. Dibohongin kita, Bu. Emang udah ada. Kan didaftar dia, Bu. Di mana? Telkomsel lah. Saya pernah alah. dengar sih, tapi saya nggak tahu ya kapan gitu loh, maksudnya jaringan 5G-nya itu saya nggak tahu kapan, cuman kan kalau HP-nya aja masih 4G semua ya, jadi ya masih belum berpengaruh ya, mau ada jaringan 5G juga ya. Gitu.
Ya, ya moga-moga sinyalnya kita sama-sama baik ya. Bismillah lah ya. Ya, Bu. Amin. Amin. Amin ya. Moga-moga nanti langsung sudah 6G ya. Nggak 5G lagi, 6G gitu loh Mas ya. Ya Bu, kok bisa kan 10G terus Bu? Oh iya betul, 10G, 20G sekalian ya. Jadi sinyalnya biar semakin cepat. Iya betul, jadi seperti itu. Kalau misalnya di danau ikannya nggak banyak, ada fitoplanktonnya, jadi oksigennya melimpah. Jadi terus juga ada angin-angin ini nanti kan membantu memecah air ya. Jadi kan airnya nanti permukaan air ini ya yang tadi saya gambar di sini nih bisa dipecah juga sama angin gitu, sehingga ini juga membantu. Tanpa aerator di danau juga bisa dibantu untuk si oksigen masuk, meskipun memang masih lebih bagus kalau ada kincir gitu misalnya. Kalau danau-danau di Jawa Barat itu sudah ada kincirnya, saya lupa ya, waktu itu saya pernah ke Bandung itu danaunya itu ini sudah dibuat sistem budidaya gitu, budidaya keramba, dan kincirnya itu banyak. Jadi satu keramba ukuran 3x3 itu sudah ada 2 kincir di dalamnya. Gitu. Sehingga meskipun di situ padat penebarannya tinggi ikannya, tapi dia masih tetap aman karena kincir itu tadi kan dialirkan ya. Jadi si apa namanya? Jadi si misalnya nih ada danau besar ya. Nah, terus sama orang-orang itu disekat semua jadi keramba. Terus keramba, di sini juga ada keramba gitu. Itu saya lupa ya, Ciwidey namanya, waduk Ciwidey. Boleh di browsing teman-teman. Nah, jadi kalau di situ satu keramba ini sudah ada 2. Jadi sudah ada dua kincir. Jadi otomatis dengan kincir ini dia membantu untuk membersihkan air, sehingga pas dibuang ke perairan itu kan sistem kolamnya kan juga jernih gitu loh. Meskipun di sini padat penebarannya cukup tinggi gitu. Tapi kalau danau-danau alami biasanya padat penebarannya rendah, sehingga tanpa ditambahi aerator biasanya masih nggak masalah. Gitu. Boleh dicek waduk Ciwidey. Nah, mungkin barangkali teman-teman bisa memiliki ide. Nah, kemudian sistem yang kedua yaitu sistem Venturi. Nah, jadi kalau Venturi ini menggunakan tabung hampa silinder. Nah, ini tabungnya seperti ini. Teman-teman pernah dengar micro bubble? Ada yang pernah dengar micro bubble? Belum Bu. Belum. Ini ya, saya tuliskan ini. Jadi micro bubble ya, itu adalah kalau kalian ke mall, teman-teman kalau ke mall itu kan biasanya di tempat cuci tangannya itu loh ya, airnya kan ini ya, airnya itu kayak kecil-kecil terus padat gitu loh, banyak gitu loh butiran partikelnya. Iya. Coba kalau ke mall cuci tangan, nah itu biasanya airnya kan lebih kecil tapi kencang airnya keluarnya. Gimana? Ada yang pernah bisa membayangkan? Bisa, Bu. Bisa ya? Nah, jadi kalau misalnya kita buka keran air biasa di rumah, itu kan apa ya? Misalnya kalau ini lubang keran, gambarnya. Nah, inilah ya. Ini kan lubang keran. Biasanya kan airnya yang keluar ya segini ya. Ya, tapi kan kecepatannya kan rendah. Nah, kalau kayak gini kan kecepatannya rendah. Kalau yang di mall-mall, kalau yang di mall-mall ukuran yang sama, itu kan dia sebenarnya lebih kecil.
lebih kecil tapi kecepatannya tinggi, jadi kan nyemprot gini kan dia. Gitu loh teman-teman. Ya, saya harap bisa membayangkan di sini ya sampai sini. Nah, itu sebenarnya adalah menggunakan sistem Venturi ini tadi. Jadi kalau misalnya air biasa itu ya lurus begini saja. Nah, kalau sistem Venturi itu ada di bagian diperkecil permukaannya, luas pipanya diperkecil. Nah, sehingga di sini dia nanti keluarnya akan lebih besar gitu. Tujuannya apa sih Bu? Seperti ini nih. Tujuannya adalah menghemat air kalau yang di mal-mal itu. Jadi dia menghemat air. Karena sebenarnya yang keluar ini sedikit, tapi bisa untuk membersihkan tangan kita gitu. Jadi ibaratnya kalau di sini kita keluarnya 5 liter gitu ya, misalnya di sini bisa lebih sedikit. Karena apa? Dia dipancarkannya lebih cepat. Jadi ibaratnya kalau di tangan kita tuh ada Bu, kotoran. jaringannya kurang bagus, Bu. Oke, jaringannya kurang bagus ya. Yang lain bagaimana? Iya, Bu. Yang lain bagaimana? Di sini hujan, Bu. Oke. Oke deh. Saya percepat saja ya. Ya, Mas. Ya, oke. Yang lain juga hujan di sana? Bu. Oke deh ya. Oke, jadi yang tadi itu metode kincir, yang kedua sistem Venturi. Silakan nanti teman-teman dibaca ya. Jadi intinya kalau sistem Venturi itu contohnya microbubble. Nah, jadi otomatis dipancarkan dengan sangat cepat. Itu kalau sistem Venturi. Ada lagi difusi aerasi. Nah, kalau ini dia dari bawah. Yang tadi saya jelaskan ya, dia dari bawah ini keluarnya aerasinya. Nah, otomatis akan lebih rata ke seluruh bagian kolam itu nanti. Sehingga apa gelembungnya nanti sudah lembut 10 sampai 2 kali lipat lebih baik. Begitu. Nah, ini seperti ini nih. Ini kalau pakai yang subsurface, jadi ditaruhnya di bawah. Biasanya kalau kita aerator itu di atas mainnya, nah kalau ini dia main yang di bawah, gitu. Supaya meratakan semua yang ada di kolam. Nah, ada lagi yang seperti ini, namanya electric paddle wheel aerator. Jadi dia diputar seperti yang tadi ya kincir ya. Nah, jadi sebenarnya semua alat ini fungsinya adalah untuk memudahkan oksigen masuk dari udara ke air. Fungsi utamanya adalah memecah. Ya, jadi memecah lapisan air ini dipecah supaya lebih mudah si oksigen yang ada di udara itu masuk ke dalam air gitu. Jadi bentuknya macam-macam terserah, yang penting fungsinya adalah untuk memecah lapisan air ini tadi. Nah, ini ada kalau yang ini dari bawah. Nah, ini disemburkan ke atas. Ini juga fungsinya untuk memberikan oksigen juga. Nah, kemudian ada yang pump sprayer. Nah, kalau yang ini bisa dari samping diberikan. Jadi di apa ya, di lapisan air itu tadi itu dipecah dari samping. Itu namanya pump sprayer aerator. Ini juga bisa, atau misalnya ada lagi. Ya, gimana Mbak Setiami? Ya, kalau ada mau ditanyakan silakan ya. Jadi ini pump sprayer itu juga, jadi fungsinya untuk memecah partikel lapisan air sehingga udaranya lebih masuk, oksigen di udara lebih mudah masuk ke perairan. Nah, ini dipecah juga pakai ini pump sprayer. Nah, ini juga ada float mounted electric propeller aspirator. Ini dipecahnya di sini alatnya. Jadi kalau yang ini nanti alatnya dia keliling. Ini kan ada sayap-sayapnya ya. Ini fungsinya nanti membantu dia untuk bergerak. Jadi alatnya nanti bisa muter aja di kolam. Gitu. Jadi ini alatnya nanti yang muter, yang mecah.
alat ini yang untuk dia berputar, dan di sini adalah ininya, pengapungnya, jadi supaya dia ngapung. Nah, jadi kalau ini bisa dikontrol pakai alat sehingga bisa muter, sehingga nanti oksigennya rata ke semua bagian kolam itu bisa. Nah, ini kalau butuh emergensi, tiba-tiba kolamnya drop, oksigennya drop, maka bisa juga diberikan emergensi, oksigen emergensi dengan alat seperti ini ya. Jadi diberikan kincir langsung mendadak supaya kita meningkatkan oksigen gitu. Jadi semakin tinggi kecepatannya, maka oksigen yang masuk juga kesempatannya lebih tinggi. Meskipun tidak bisa mendadak langsung 100, cuman ketika yang seperti ini kan alatnya kan dia kecepatannya tinggi. Maka kemungkinan oksigen dikonversi dari udara ke air itu juga dia semakin cepat dibandingkan kalau kita pakai aerator biasa gitu, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ya. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Bingung, Novia? Ya, jadi kalau jadi intinya kalau untuk materi sistem aerasi adalah apapun bentuk dari aeratornya, ya, mau dia bentuknya aerator dari permukaan, mau dia aeratornya dari bawah, mau dia aeratornya mengikuti pola gravitasi, sebenarnya fungsinya adalah mempermudah atau mempercepat oksigen yang ada di udara untuk masuk ke dalam air gitu. Jadi bentuknya terserah untuk aeratornya, yang penting dia bisa memecah air gitu loh. Jadi memecah lapisan air ini dia mudah untuk dipecah sehingga si oksigen udara itu mudah masuk ke dalam air. Intinya adalah seperti itu sih untuk materi ini. Begitu. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ya, yang lain Kayani, Uridaini, Miftahul Jannah, Maria Ulfa. Ya. Mbak Danis, Mbak Setiemi. Monggo silakan. Mas Ihsan. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, teman-teman sudah mengisi presensi? Belum, Bu. Oke, coba. Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Dani sudah ya. Oke. Jadi belum Bu. Belum, ya. Jadi silahkan kalau begitu teman-teman silahkan mengisi absensi yang ada di Spada yang pertemuan RPL ya. Pertemuan RPL itu yang setelah pertemuan hari ini ya. Jadi silahkan diisi presensinya. Kemudian untuk minggu depan perkuliahannya yang pagi nanti berganti dengan Pak Aminin ya teman-teman. Jadi kemudian untuk sorenya ketemu dengan saya lagi. Jadi sampai 3 kali dari sekarang ini. Minggu depan, dan minggu lusa itu nanti teman-teman presentasi. Seperti itu ya. Jadi untuk minggu depan insya Allah kita bahas. Baik, Bu. Ya, jadi untuk minggu depan kita bahas aquascape aja ya. Jadi ini kan saya lagi, tadi kan sudah ada ya praktek aquaponiknya. Coba nanti saya kompilasi videonya aquaponik dan aquascape. Nah, nanti minggu depan kita bahas bersama-sama gitu. Jadi bagaimana sih sebenarnya cara membuatnya, apa saja yang perlu dipersiapkan ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Ya, Bu. Oke, jadi seperti itu. Jadi ya kita bertemu 2 kali lagi, setelah itu mungkin UTS ya, bareng dengan teman-teman yang kelas Permata. Oke.
sudah tidak ada pertanyaan lagi ya, silahkan mengisi presensi. Nanti jika memang masih ada kendala, boleh didiskusikan di grup. Terima kasih teman-teman sudah hadir di perkuliahan hari ini. Jika saya ada salah dan kurang, mohon dimaafkan. Terus kalau misalnya ada mungkin kesulitan berdiskusi ya sama teman-temannya yang ada di grup, untuk presentasi juga boleh nanti didiskusikan saja di grup WA ya teman-teman ya. Jadi silahkan, atau Baik, Bu. kesulitan ya, atau misalnya kesulitan Bu, saya kesulitan nyari jurnalnya juga boleh, silahkan didiskusikan saja ya. Oke, kalau begitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dinyalakan Nggak ini. videonya ya. Apa saya screenshot dulu. Cantik-cantik. Ya, alhamdulillah. Ayo, Miftahul Jannah. Mas Ihsan. Ini paling ganteng ini. Ya. Oh, masih ada yang di kampus ya. Ini masih di kampus ya. Miftahul Jannah kemana ini? Oke, siap. Saya Maria Ulfa mana? Setiemi. Ayo. Ayo, Setiemi, ayo. Ayo, Mas Ihsan. Mana ini? Oh, sinyalnya ya. Oke. Mana ini? Setiemi, Mas Ihsan, mana? Ayo. Oke deh ya. Setiemi kemana? Ya udah deh ya, coba ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Ulangi lagi. 1. Setiemi, ayo. Ya, mana ini? Ya senyuman deh, alah doi deh. Iya, ayo ya. Loh ya, videonya hilang lagi. Ayo Setiemi, jangan malu-malu. Mana ini? Mana lagi ya? Ya Allah. Kemana? Aduh, Setieminya malu-malu ya. Ya udah deh. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.